فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, akramani wa akramakumullah. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang Kitabus Shalah dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, di mana pada pertemuan malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang ma yubahu fi'luhu fis shalah. Apa-apa yang dibolehkan untuk dilakukan di dalam salat. Apa-apa yang dibolehkan untuk dilakukan di dalam salat. Artinya di sini adalah apa-apa yang dibolehkan, maksudnya hal-hal yang bukan kaitannya dengan salat, berupa wajib, berupa rukun ataupun wajib ataupun sunnah. Karena kalau itu termasuk bagian dari rukun, maka jelas barang siapa yang meninggalkannya, baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka batal salatnya. Kemudian kalau meninggalkan kewajiban di dalam salat, maka ketika dia dengan sengaja maka akan menjadi batal salatnya. Akan tapi ketika tidak dengan sengaja karena lupa, maka diganti dengan sujud sahwi. Apabila hal itu terkait dengan sunnah, maka jika sunnah tersebut adalah merupakan perkara yang biasa dia lakukan, kemudian dia lupa melakukannya, ya, maka dia diganti dengan sunnah, dengan sujud sahwi. Akan tapi hukumnya juga sunnah. Mengganti sujud sahwi, mengganti dengan sujud sahwi adalah hukumnya juga sunnah. Akan tapi ketika dia meninggalkan perkara sunnah tersebut dengan sengaja, tidak menyebabkan batalnya sholat. Nah, sekarang perkara-perkara yang kita sebutkan pada pembahasan malam ini adalah perkara-perkara yang di luar dari itu, yang dibolehkan untuk dilakukan di dalam sholat. Adapun pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang hal-hal yang dimakruhkan untuk dilakukan di dalam sholat. Yang pertama, ikhwatul iman, akramani wa akramakumullah, yang dibolehkan untuk dilakukan di dalam sholat adalah al-masyu lil hajah, berjalan karena ada kebutuhan. Berjalan di dalam keadaan kita sedang sholat karena memang dibutuhkan untuk itu. Sebagaimana hal itu disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil bait. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang salat di dalam rumah, wal babu alaihi mughlaq, sedangkan pintu terkunci, artinya pintu tertutup. Faji'tu fastaftahtu, lalu saya datang, kata Aisyah radhiyallahu anha, kemudian saya meminta untuk dibukakan pintunya. Padahal Rasulullah SAW sedang dalam keadaan sholat. Famasya fafatahali,
thumma raja ila musallah. Maka Rasulullah SAW masih dalam keadaan salatnya, beliau berjalan, kemudian beliau membukakan pintu untukku, kemudian beliau kembali ke tempat salatnya. Beliau kembali ke tempat salatnya. Membuka pintu termasuk bagian dari gerakan salat atau tidak? Bukan. Akan tapi ini ada hajah agar salat beliau khusyuk, agar salat beliau tidak terganggu dengan diketuk-ketuknya pintu tadi. Sedangkan jelas bahwasanya yang masuk adalah istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Wa wasafat annal bab fil qiblah, di mana beliau radhiyallahu anha mensifati bahwasanya pintu berada di arah kiblat. Pintu berada di mana? Arah kiblat, di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza lam yakunil bab, apabila dijelaskan di sini, apabila pintu lam yakunil bab fil qiblah, jazal masyu aidan anil yamin aw anil shimal aw lil wara mustaqbilan al qiblah. Di sini dijelaskan bahwa kalau tadi yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah tadi, bahwasanya pintu yang dibuka oleh Rasulullah SAW ketika beliau dalam keadaan sholat adalah di depan beliau, di arah kiblat. Artinya beliau sedang berjalan ke depannya saja, sehingga tidak merubah arahnya ke kanan selain ke arah kiblat. Ini. Adapun misalkan bagaimana, pertanyaan sekarang, bagaimana kalau jika pintu yang akan kita buka tersebut tidak di hadapan kita, tidak di arah kiblat, misalkan di sebelah kanan atau sebelah kiri atau di belakang kita. Nah, maka di sini dijelaskan fa idza lam yakunil bab fil qiblah jazal masyu aidan. Kalaupun pintu tidak di hadapan ke arah kiblat yang searah dengan orang yang sholat, maka boleh juga dia berjalan ke kanan ataupun ke kiri ataupun ke belakang, selama dia tidak merubah posisinya menghadap kiblat. Berarti kalau ke belakang bagaimana berjalannya? Mundur. Kalau ke kanan berarti menyamping, posisinya tetap menghadap kiblat. Kalau ke kiri juga demikian. Ini lil hajah. Maka ini dapat kita kiaskan, dapat kita analogikan kepada hal-hal yang lain yang hal itu dibutuhkan untuk berjalan. Misalkan contoh yang lain adalah dalam rangka merapatkan shaf. Misalkan ada samping kita, sebelah kanan kita, padahal kita di posisinya sebelah kiri imam, sebelah kanan kita sebelah kanan kita mungkin batal sehingga dia keluar dari shaf. Maka kewajiban kita untuk merapatkan shaf agar tidak terputus shaf tersebut. Karena merapatkan shaf adalah bagian dari kesempurnaan salat. Maka kita harus merapatkan sehingga kita berjalan. Akan tapi ingat, berjalannya tersebut tidak berubah posisi dari menghadap kiblat. Demikian pula misalkan yang ada di depan kita, orang depan kita dia berpindah, artinya dia batal salat wudunya karena misalkan buang angin ataupun yang lain sehingga dia keluar dari shaf. Sehingga kita yang di belakangnya maka boleh kita maju ke depan dalam keadaan salat untuk merapatkan shaf. Ingat tadi bahwa standar di belakang shaf itu adalah di belakang imam. Jadi tengah-tengah shaf itu berapa? Di belakang imam. Kalau yang sebelah kanan maka dia merapatkan ke kiri, mendekat ke imam. Kalau yang sebelah kiri berarti dia merapat kemana? Ke arah kanan. Begitu. Itu standarnya. Jadi sekali lagi bahwa apabila dibutuhkan untuk merapatkan shaf dengan berjalan, maka kita penuhi dengan berjalan tersebut. Demikian pula menghadap sutra, misalkan sutra. Apa itu sutra? Pembatas. Karena di dalam sholat
harus menghadap sutra. Baik itu imam atau salat yang sendirian, karena makmum sutranya mengikuti imam. Dan ini wajib. Para ulama mengatakan bahwasanya menghadap sutra salat hukumnya wajib. Menghadap sutra hukumnya wajib. Sebagaimana yang sudah kita bahas. Ya. Berbagai macam dalil yang menyebutkan bahwasanya menghadap sutra hukumnya wajib. Maka sekali lagi ikhwatal iman akramani wa akramakumullah, ketika kita dibutuhkan untuk mendekat kepada shaf, maka tidak mengapa kita berjalan mendekat kepada shaf. Taib. Selanjutnya di antara hal yang dibolehkan di dalam salat adalah hamlus sabi, membawa anak kecil. Membawa anak kecil maksudnya menggendong anak kecil. Maka ini tidak mengapa bagi ibu-ibu atau mungkin bagi orang tua, ya, bagi orang tua yang memiliki anak kecil ketika dia dalam keadaan di masjid atau ketika dia sholat sunnah di dalam rumah, maka dia hendak dibolehkan bawa anak. Sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh Abu Qatadah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah binta Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li Abil As ibn Rabi fa idza qama hamalaha wa idza sajada wada'aha, muttafaqun alaih. Ini hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang disepakati sahihnya oleh keduanya, di mana Abu Qatadah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sedang dalam keadaan salat. Beliau sedang dalam keadaan salat, sedangkan beliau membawa Umamah bintu Zainab. Umamah bintu Zainab. Sedangkan Zainab adalah apa? Bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Umamah ini cucu siapa? Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abil As ibn Rabi. Abil As ibn Rabi. Fa idza qama hamalaha, ketika beliau berdiri maka beliau menggendongnya. Wa idza sajada wada'a, ketika beliau dalam keadaan sujud maka beliau letakkan Umamah tersebut. Ya. Ini menunjukkan boleh. Maka ini sebagai bantahan kepada sebagian kaum muslimin yang menganggap gerakan 3 gerakan saja sudah batal sholatnya. Nah ini jelas sekali gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bukan hanya 3 gerakan saja. Membawa anak kecil, menggendongnya. Ketika berdiri digendong, ketika sujud diletakkan, kemudian ketika berdiri diambil lagi. Berapa kali gerakan tersebut? Banyak. Maksudnya kalau berturut-turut katanya kan? Kalau berturut-turut itu, nah, nuli-nuli. Kalau berturut-turut berjalan tadi berturut-turut atau tidak? Berturut-turut atau tidak? Berturut-turut. Ya, berturut-turut. Kita kembali kepada perkara-perkara yang dimakruhkan tadi kemarin. Perkara-perkara yang dimakruhkan ketika bergerak, ada enggak di sana bergerak hukumnya makruh? Iltifat, ya kan? Di antaranya menengok. Menengok itu ada 3 macam. Menengok seluruh badan, menengok yang sampai menjadikan seseorang berubah dari arah kiblat posisinya, maka ini membatalkan sholat. Akan tapi menengok hanya dengan kepala, ya. Kalau ada kebutuhan maka itu hukumnya boleh. Kalau tidak ada kebutuhan hukumnya makruh. Makruh saja. Begitu. Tidak sampai membatalkan salat. Kemudian selanjutnya ikhwatul iman akramani wa akramakumullah, di antara perkara yang dibolehkan untuk dilakukan adalah qatlul aswadain. Membunuh 2 hewan yang diistilahkan dengan hewan hitam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlil aswadaini fis shalah. Al-aqrab wal hayyah. Ya, di sini adalah hadis sahih
yang disebutkan dalam Sahihul Jami, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh 2 hewan hitam dalam keadaan sholat, yaitu aqrab. Aqrab itu apa? Kalajengking. Wal hayya ular. Ya, maka boleh kita dalam keadaan sholat ketika ada ular yang lewat misalkan, kita mampu membunuhnya maka kita bunuh. Dan ini tidak menyebabkan sholatnya menjadi batal. Lanjutkan sholatnya setelah itu. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah yang disebutkan juga dalam Sahihul Jami. Kemudian ikhwatul iman, akramani wa akramakumullah, di antara perkara yang dibolehkan lagi adalah al-iltifat wal isyarah al-mufhimah lil hajah. Menengok, memberi isyarat, ya, yang dapat difahami. Artinya memberi isyarat yang dapat difahami untuk kebutuhan. Ini dibolehkan untuk kebutuhan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir, bahwasanya beliau mengatakan, istaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallaina wara'ahu wa huwa qa'id. Istaka artinya Rasulullah SAW dalam keadaan sakit yang cukup lumayan, sehingga beliau salat dalam keadaan duduk. Kata Jabir, maka kami salat di belakangnya sedangkan beliau dalam keadaan duduk. Beliau dalam keadaan duduk, tidak mampu berdiri karena kondisinya yang sedang sakit. Faltafata ilaina fara'ana qiyaman. Lalu beliau menengok kepada kami, kepada jamaah di belakang, dan beliau melihat kami dalam keadaan berdiri. Fa asyara ilaina faqa'adna. Maka beliau mengisyaratkan kepada kami agar kami duduk. Maka kami pun duduk. Ini dalam hadis ini dapat banyak diambil kesimpulan atau faidah. Di antaranya adalah bolehnya menengok, bolehnya memberi isyarat, akan tapi dengan syarat ada kebutuhan dan isyarat tersebut dapat difahami. Maksudnya dapat difahami, maksudnya misalkan dengan duduk, ya, atau nanti ada disebutkan pula menjawab salam. Bukan menjawab salam dengan ucapan, tapi dengan isyarat tangan. Maka ini dibolehkan, ya. Maka faidah yang lain dari hadis tersebut bahwasanya bagi orang yang menjadi makmum sedangkan imamnya dimulai dari pertama dalam keadaan duduk karena dia tidak mampu berdiri, maka jamaahnya, makmumnya walaupun dia mampu berdiri, maka dia ikuti imam. Liana apa? Karena apa? Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Karena dijadikannya dia sebagai imam adalah untuk diikuti. Dalam hadis sebutkan apabila dia duduk maka hendaknya dia sholat dengan duduk. Apabila dia sholat berdiri maka hendaknya dia sholat berdiri. Begitu. Mafhum insyaallah. Ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Nasa'i dan juga oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Kemudian al-busaq fi thawbihi au ikhraju min dilihi min jaybihi. Ya. Meludah atau membuang ingus di bajunya. Buang ingus di bajunya. Ya. Karena ludah ataupun mungkin dahak tidak najis. Barangkali bau, ya memang bau, tapi tidak najis. Ya, ketika dia meludah barangkali di masjid, ya akan menimbulkan kotor dan seterusnya, maka ludahnya di mana? Di bajunya. Kemarin kita sebutkan bagaimana caranya. Ketika dia meludah di bajunya apa? Di bajunya kemudian ditempelkan atau digosokkan kepada yang lainnya. Ya. Atau
dia mengeluarkan tisu atau mungkin barangkali sapu tangan dari kantongnya, atau mungkin dia ada di depannya. Ini yang sering terjadi. Barangkali ada teman-teman kita yang baru-baru datang ke sini, wah sholat kok ngambil tisu, ini gimana nih sholatnya, ini beneran apa enggak sholat ya? Begitu. Ini memang di Indonesia apa? Sesuatu yang aneh. Sesuatu yang aneh. Maka sekali ikhwatul iman akramani akrakumullah, ternyata memang itu dibolehkan jika memang dibutuhkan, dan tidak perlu membatalkan salat terlebih dahulu. Dia harus keluar dulu buang ingus, nanti tidak selesai salatnya. Karena apa? Keluar ingus terus, keluar dahak terus. Maka ada solusinya. Sebagaimana hal itu disebutkan dalam hadis Jabir, ya, dalam hadis Jabir, 5 marra fi hadis Jabir fi nahyi 'anil busaq jihatal qiblah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir yang kita dilarang untuk meludah ke arah kiblat. Akan tapi boleh kita meludah ke arah kiri di bawah kaki sebelah kiri, atau meludah di baju dengan apa? Digosokkan setelahnya. Ini telah berlalu.